Oke, selamat pagi member Saibot. Jadi hari ini saya mau jelasin update versi 3.1. Update versi 3.1 ini tidak ada yang berubah secara teknis di dalam secara trading robot, tapi kita memperhatikan dan menerima berbagai masukan dari member yang DM langsung ke admin atau ke kreatornya Saibot juga. Kita mencoba memahami kebutuhan dari member-member sekalian. Jadi, member Saibot versi 3.1 ini kita lebih menekankan perubahan pada handling di OP9, OP reverse ya. OP reverse kemarin ada yang muncul, ada yang tidak. Jadi, untuk versi 3.1 kita bikin lebih responsif sehingga dia akan tetap muncul ya di OP9. Kemudian besaran OP reverse juga dapat di-request oleh customer. Jadi kita siapin 3 tipe. Kalau versi 3 yang biasa, yang kemarin dilihat, itu tipe 3, artinya fast return ya. Fast return, ini kita siapin 3 tipe untuk yang baru. Defaultnya kita tetapkan di tipe 1 saja. Jadi tipe 1 itu hedging. Hedging itu OP terakhir dikali 2. Ini, jadi contohnya seperti ini mungkin teman-teman. Misal, di OP9 kita ada sell 2.56 lotnya. Maka, OP reverse yang tipe 1 itu adalah 5.12. Ya, dia akan OP reverse berarti ini buy ya. 5.12. Jadi kalau tipe 1 ini tipenya adalah hedging. Hedging itu artinya dia jaga saja agar dananya tidak terlalu banyak berubah, mau dia naik ataupun turun gitu ya. Ini kita berharap hanya bertahan sementara saja ya, naiknya misalnya naiknya hanya bertahan sementara kemudian langsung turun. Jadi buy 5.12 ini menjaga agar dana kita nggak kena margin call. Seperti itu. Dan ini bisa dibilang tidak mungkin jika harganya naik terus gitu ya, tidak akan bisa nutupin floating loss yang sudah ada. Maksudnya seperti ini teman-teman. Ini kendala kalau kita pakai tipe 1 ya. Jadi harga tren lagi naik, kita buka sell. Sell, 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 sampai OP ke 9 sell. OP ke 9 sell. Set gitu ya. Nah, di sini kita akan buka OP reverse juga. Ya. OP reverse tipenya buy di 5,12. Nah, artinya ketika harga naik, profit dari buy 5.12 tadi itu akan menjaga agar floating loss-nya itu tidak berubah lagi. Tidak berubah lagi. Kalaupun berubah itu akan berubah kecil-kecil banget gitu ya. Dengan artian dana kita aman gitu. Nah, ketika dia akan naik terus, nah artinya di sini kita harus bersabar menunggu. Harus bersabar menunggu agar grafiknya turun lagi ke bawah ya. Agar grafiknya turun lagi ke bawah, kita harus sabar menunggu. Di sini trouble-nya di OP reverse yang baru ini, kita tidak ada yang namanya mengambil keuntungan ya. Kita nggak ada mengambil nama keuntungan, jadi OP reverse ini hanya akan mendampingin OP9 ya. Mendampingi OP9, terus kemana dia pergi. Ketika dia turun, maka kita akan lepas OP reverse-nya. Ya, OP reverse kita akan lepas. Ketika dia turun ke bawah, maka bisa jadi clear posisi. Tapi kalau dia naik terus ke atas, berarti kita harus menunggu dengan sabar. Kuncinya seperti itu. Kalau pakai tipe 1. Sekarang saya bahas kalau kita pakai tipe 2. OP9 sell di 2,56, maka OP reverse-nya kita buat buy kali 4. OP terakhir kali 4, berarti 10,24. Artinya lotnya lebih gede lagi. Lotnya lebih gede lagi ya. Nah, kalau yang ini, kita bisa balik modal. Kita bisa balik modal, kita bisa clear posisi kalau harganya tetap naik ke atas gitu ya. Tapi butuh waktu yang cukup panjang. Butuh waktu yang cukup panjang. Misal sekitar 700 poin ya, 700 poin naik ke atas, dia baru bisa clear posisi kayak gitu. Nah, sementara untuk OP9 yang tipe 3 ya, OP reverse yang tipe 3, OP reverse-nya kita buatnya 8 kali, yaitu di 20,8.
Dengan OP yang sebesar ini, hanya perlu sedikit saja, dia naik ke atas, sekitar 200 atau 250 poin, dia langsung bisa clear seluruh posisi. Oke? Nah, panduan untuk menentukan OP mana yang kita pilih, tipe mana yang kita pilih, itu panduan pada resiko. Jadi kalau kita pasang lot reverse-nya 5,12 atau 10,24 sama 20,48, perhatikan loss yang siap diterima juga gitu ya. Ini bisa loss, jadi sederhananya seperti ini. Saya hapus dulu. Kita anggap ini adalah OP8. Ini OP8 ya. OP8 sell. Di sini ada OP9 sell. OP9 sell. Nah, grafik naik dari OP8 kebuka OP8, ya OP8 kebuka. Naik lagi ke atas ke OP9. Belum sempat dia profit, ini OP reverse sudah kebuka nih. Misalnya OP reverse-nya sudah kebuka juga di sini. Belum sempat dia naik ke atas, ternyata dia turun. Set. Nah, karena kita tidak boleh berspekulasi terhadap grafik, maka di sini kita udah pasang sistem cut loss, ya. Cut loss maksimal itu adalah jarak 50 poin. 50 poin ke bawah. 50 poin, artinya kalau teman-teman pasang lot di 5,12 untuk OP reverse yang tipe 1, berarti loss-nya sekitar 5 kali 50, ya. $2,5 kayak gitu. Kalau pasang 10, artinya sekitar $5. Kalau pasang 20,48, artinya sekitar $10 ya, sekitar $10. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sekali ya, artinya yang berbahaya itu ketika grafiknya seperti ini. Naik, terus loncat lagi naik ke atas, nyenggol ke bawah lagi, nyenggol ke bawah lagi, nyenggol ke bawah lagi. Kayak gitu. Ini yang menyebabkan mungkin loss-nya akan berkali-kali. Tapi ini hanya kalau misalnya kita kena posisi seperti ini, gitu ya. Nah, itu penjelasan untuk OP tipe-tipe OP reverse. Silakan member tentukan sendiri mau pakai yang mana. Berikutnya kita akan bahas mengenai OP yang akan di stop ya pada saat reverse. Jadi kalau kemarin OP-nya bisa jalan terus ya, bisa jalan terus. Nah, karena kita sekarang udah pasang tipe hedging ya, artinya tidak akan lagi ada OP10, OP11, OP12. Mentoknya tetap di OP9 plus OP reverse, teman-teman. Nah, juga kita dapat beberapa masukan dan kita uji coba untuk pair Euro JPY, GBP USD, dan USD CHF, itu stepnya kita pisah, kita ubah ya. Tapi ini bisa by request saja ya, by request artinya defaultnya tetap di settingan awal ya, 477 poin. Misalnya kita buka OP pertama di sini, kemudian OP kedua. Nah, OP kedua, ini jaraknya sekitar 20 pips atau 200 poin ya, 200 poin. Plus minus ya, plus minus poin. 170, 180 kadang gitu ya. Tergantung slippage juga nantinya. OP1, OP2. Nah, untuk yang tipe lama, yang robot 3, ini kita punya jarak di 470. Ya, 470 poin. Nah, atas berbagai masukan kita uji coba, ternyata untuk Euro JPY, GBP USD, dan USD CHF, ini jarak yang ketiga, OP kedua, OP ketiga, ini ideal di 775 nih. Ini 475, ini 775. Nah, OP4 juga demikian. Jadi jaraknya di 775 nih. Ini by request ya. By request, artinya kalau mau pakai tabel lama, tetap 475. Kalau teman-teman mau pindah ke 775, silakan nanti request sama admin ya. Dengan berpindah 475 ke 775 juga mempengaruhi modal. Modalnya berubah nggak terlalu besar, bisa dicek langsung di tabel yang baru ya. Ini untuk penjelasan yang nomor 4. Nah, penjelasan yang nomor 5, karena kita tahu loss itu hanya ada di OP9,
Maka di OP8 kita juga udah mulai siapin skema untuk balik modal aja. Artinya, kita udah OP8, ini OP7, ini OP8, ya, OP7, OP8. Di OP8 ini, harusnya dia akan clear posisi hanya jika dia kena di OP7. Ya. Grafiknya kena di OP7, artinya naik, terus kena di sini, itu clear posisi. Nah, di sini ada cuan, ya, ada profit. Tapi karena kita untuk menghindari yang namanya menuju ke OP9, bisa jadi ketika perempat ini aja, ketika signal udah berkata naik, balik lagi ke atas, dan dia udah profit, maka ini bisa jadi juga langsung ditutup semuanya. Jadi untuk di OP8, ini tambahan signal ya, tambahan signal. Kemudian, untuk yang nomor 6, sudah saya jelasin tadi, ketika dia belum sempat naik, ini anggap OP9 ya, ini kembali OP9, ini OP8, ketika dia naik, seperti ini, menyentuh garis OP9, maka dia akan buka OP reverse. Kalau naik ke atas dan turun ke bawah lagi, tenang aja, OP reverse-nya sudah dipasangin stop loss. Artinya ketika balik ini, maka OP reverse pasti langsung hilang, ya. Jadi tidak ada kerugian di situ. Yang jadi masalah ketika dia naik dan tiba-tiba grafiknya langsung turun ke bawah lagi. Hanya nyenggol aja OP9, turun ke bawah, maka di sini ada potensi loss. Loss-nya di sini maksimum di set adalah 50 poin. 50 poin atau buy indikator. Jadi kalau indikator udah bilang loss di sini, cut loss di sini, maka cut loss. Dengan kata kerugian kita jadi lebih kecil. Tapi maksimum itu di 50 poin ya. 50 poin. Nah, itu penjelasan tentang versi 3.1. Secara skema tidak ada berubah dengan versi yang lama. Sambil menunggu versi 5, silakan dipakai dulu versi 3.1 yang tentu saja yang jadi pertimbangan kita adalah keamanan dari dana teman-teman semua gitu ya. Karena kita menerima berbagai masukan, OP reverse-nya terlalu besar, menyebabkan loss-nya terlalu besar. Ya, jadi kita siapin pilihan seperti ini, silakan teman-teman memilih sendiri. Default-nya kita akan set di tipe pertama untuk OP reverse-nya. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya teman-teman.